Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Iis Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Para peserta didik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah subpokok bahasan ketiga, yaitu menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Tujuan pembelajaran diharapkan para peserta didik dapat mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum dan dapat mengkategorikan perilaku yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Baik, para peserta didik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Para peserta didik, sikap yang sesuai dengan hukum. Perbedaan kepentingan sering menimbulkan pertentangan di masyarakat sehingga menyebabkan suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Untuk mencegah timbulnya ketidaktertiban dan ketidakteraturan di dalam masyarakat, diperlukan sikap positif, yaitu sikap untuk menaati norma atau hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak dapat mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, senantiasa kita ciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Untuk menuju hal tersebut diperlukan aturan hukum yang jelas, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Taatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum menunjukkan tingkat kesadaran seseorang terhadap hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran. Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, mempertahankan tertib hukum yang ada. Dan yang ketiga, menegakkan kepastian hukum. Adapun ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Keempat, menciptakan keselarasan. Kelima, mencerminkan sikap sadar hukum. Dan keenam, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku di atas adalah perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, para peserta didik, selanjutnya Ibu akan membahas tentang macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul akibat rendahnya kesadaran terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan.
Saat ini, pelanggaran terhadap hukum banyak terjadi di negeri ini. Hampir setiap hari kita sering melihat pelanggaran di mana-mana. Setiap hari kita mendapat informasi mengenai tindakan melawan hukum, baik yang dilakukan masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Marilah kita hindari perilaku tersebut dan berikanlah teladan terbaik di dalam keluarga, di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh pelanggaran yang sering kita lihat. Misalnya, kebut-kebutan di jalan raya, melanggar lampu merah, tidak mengenakan helm. Ada juga angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat. Bila pelanggaran seperti ini dibiarkan, dilakukan berulang-ulang, tidak ditindak oleh petugas, tidak ada sanksi walaupun melanggar aturan, lama-kelamaan pelanggaran tersebut dianggap sebagai hal yang biasa. Akhirnya, perbuatan itu dianggap sebagai norma atau kebiasaan. Para peserta didik, sanksi terhadap pelanggaran banyak ragamnya, ada sanksi hukum, ada sanksi sosial, dan ada sanksi psikologis. Sifat dan jenis sanksi dari setiap norma atau hukum berbeda-beda satu sama lainnya. Namun, tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat. Berikut sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pertama, norma agama. Pengertian norma agama merupakan petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya, yaitu Rasul atau Nabi, yang berisi perintah, kemudian larangan atau anjuran-anjuran. Contohnya, beribadah, suka beramal, tidak melakukan perbuatan tercela. Sanksinya, ini tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. Norma yang kedua adalah kesusilaan. Pengertian kesusilaan adalah pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh, berlaku jujur, menghargai orang lain. Sanksi tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakan. Contohnya merasa bersalah, kemudian menyesal dan malu. Selanjutnya norma kesopanan, yaitu norma ketiga. Pengertian kesopanan adalah pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contoh, menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata-kata kasar, kemudian menerima dengan tangan kanan. Sanksi tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, kemudian cemoohan atau pengucilan dari pergaulan. Norma yang keempat yaitu norma hukum. Pengertian hukum, pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang, mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau berisi perintah dan larangan. Contohnya harus tertib. Jika kalian sebagai pelajar, tentunya kalian tidak boleh terlambat. Kemudian contoh yang lain harus sesuai dengan prosedur. Kemudian dilarang mencuri dan banyak lagi contoh-contoh lain yang ada di masyarakat. Sanksinya tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Para peserta didik, norma hukum adalah tegas dan nyata. Artinya, pertama, tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Contohnya, dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Kemudian dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup A. Hukum pokok terdiri atas 1.
Satu, hukum mati, kemudian yang kedua, hukum penjara yang terdiri dari hukum seumur hidup dan hukum sementara waktu atau setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun. B. Hukum tambahan yang terdiri dari 1. Pencabutan hak-hak tertentu, kemudian 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, kemudian yang ketiga pengumuman keputusan hakim. Selanjutnya yang kedua, nyata berarti adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Baik, para peserta didik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sanksi sosial. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, maka sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Contohnya, dengan cara dicemooh, kemudian menghembuskan desas-desus, kemudian dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya, sanksi psikologis. Jika sanksi hukum dan sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan yang melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lain, yaitu sanksi psikologis. Sanksi psikologis dirasakan dalam batin kita sendiri. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, tentu saja di dalam batinnya akan merasa bersalah. Selamanya ia akan dibayang-bayangi oleh perbuatannya itu. Hal ini akan membuat jiwa dan pikirannya terbebani. Sanksi inilah yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Demikian penjelasan yang dapat Ibu berikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.